Selamat siang. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum masuk ke materinya, di sini kita akan membahaskan dulu dia punya kompetensi dasar atau KD. Yang pertama, 3.8 di sini menganalisis sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Yang kedua, atau 4.8, melakukan, menyimpulkan, dan menyajikan hasil percobaan untuk mengetahui sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di sini akan membahaskan juga dia punya indikator. Nah, yang pertama, menjelaskan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua, mengidentifikasi sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit, yaitu berdasarkan data hasil percobaan. Yang ketiga, menganalisis sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan data hasil percobaan. Yang keempat, merumuskan masalah percobaan tentang sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kelima, merumuskan hipotesis percobaan tentang sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang keenam, melakukan percobaan atau praktek mengamati, mencatat data hasil pengamatan percobaan tentang sifat larutan elektrolit non-elektrolit. Yang ketujuh, menganalisis data hasil percobaan sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang terakhir, menyimpulkan hasil percobaan sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit dari data hasil percobaan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mengetahui atau menjelaskan pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua, mengelompokkan larutan elektrolit dan non-elektrolit, menjelaskan penyebab kemampuan larutan elektrolit dan menghantarkan arus listrik, melakukan uji atau percobaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sekarang kita masuk pada materi, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Berdasarkan daya hantar listrik, larutan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan non-elektrolit, yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kemampuan suatu larutan untuk menghantarkan listrik itu dapat diamati dengan menggunakan alat uji elektrolit. Lihat alat uji elektrolit pada gambar. Yang pertama di sini, nomor 1 ini ada baterai, 2 kabel penghubung, 3 di sini bola lampu. Nomor 6 ada batang elektroda, nomor 7 ini wadah untuk menyimpan batang elektroda, nomor 4 dan nomor 5 di sini kabel ini akan mengikat pada ujung batang elektroda, yaitu nomor 4 dan nomor 5. Nah, di sini ketika batang elektroda dimasukkan ke dalam wadah, nah di dalam wadah ini ada larutan, yaitu NaCl. Nah, di sini NaCl di sini dia terurai atau terionisasi secara sempurna, sehingga di sini memang harus ada gelembung gas dan menghasilkan nyala lampu yang terang pada bola lampu. Berdasarkan daya hantar listrik, larutan elektrolit itu dibagi dua. Yang pertama, larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Nah, larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat itu larutan yang mempunyai daya hantar listriknya besar. Sehingga pada uji elektrolit di sini menyebabkan lampunya menyala terang dan banyak gelembung gas. Di sini menyebabkan lampunya nyala terang dan ada gelembung gas, dan banyak di sini gelembung gas yang terdapat pada batang elektroda. Larutan elektrolit kuat itu dapat terurai sempurna atau hampir semua menjadi ion-ion dalam pelarutnya, dan umumnya di sini menghasilkan larutan dengan daya hantar listrik yang baik. Karena dia daya hantar listrik yang baik, dia menghasilkan nyala lampu di sini.
dia menghasilkan nyala lampu yang sangat terang. Dan di sini terdapat banyak gelembung gas. Dia terionisasi atau terionisasi secara sempurna. Nah, senyawa yang termasuk elektrolit kuat itu asam kuat, basa kuat, dan garam yang mudah larut dalam air. Nah, yang pertama asam, yang kedua basa, dan yang ketiga garam. Contoh senyawa asam itu adalah HNO3, HBr, HCl, H2SO4. Basanya NaOH, KOH, LiOH, BaOH 2 kali. Garamnya yang mudah larut dalam air yaitu natrium klorida, KNO3, K2SO4, CaNO3 2 kali. Sekarang membahas tentang larutan elektrolit lemah. Nah, elektrolit lemah kita lihat pada alat uji di sini. Dia tidak terionisasi secara sempurna. Dan di sini memang tidak terdapat gelembung gas. Di sini tidak ada gelembung gas dan tidak menghasilkan nyala lampu pada bola lampu di sini. Pada bola lampu di sini dia tidak akan menghasilkan nyala. Sehingga larutan elektrolit lemah itu adalah gelembung gasnya di situ tidak muncul dan lampunya tidak menyala. Berarti larutan tersebut tidak dapat menghantarkan arus listrik yang disebut dengan larutan non-elektrolit. Pada larutan non-elektrolit, molekul-molekulnya tidak dapat terurai atau tidak terionisasi sehingga tidak ada ion yang bermuatan yang menghantarkan listrik. Contohnya larutan gula, urea, alkohol, air murni. Nah, berdasarkan data hasil pengamatan, yang pertama itu larutan jenis ikatan, yang kedua jenis ikatan, pengamatan dan daya hantar listrik. Garam dapur jenis ikatannya ionik. Kenapa dia ionik? Karena berdasarkan data pengamatannya, lampunya menyala terang, timbul gelembung gas. Daya hantar listriknya adalah elektrolit kuat. Yang kedua asam cuka. Kovalen di sini CH3COH, maaf saya salah tulis di sini. Kovalen polar. Kovalen polar di sini adalah lampu tak menyala, timbul gelembung gas. Berarti kalau lampu tak menyala, timbul gelembung gas berarti dia elektrolit lemah. Nah, yang ketiga di sini adalah gula. Jenis ikatannya kovalen non-polar. Nah, lampunya tak menyala, tidak timbul gelembung gas atau tidak ada gelembung gas. Berarti daya hantar listriknya adalah non-elektrolit. Perbedaan larutan elektrolit, perbedaan daya hantar, perbedaan larutan berdasarkan daya hantar listrik. Yang pertama, elektrolit dengan non-elektrolit. Perbedaannya adalah pada elektrolit, dapat menghantarkan arus listrik. Kalau pada non-elektrolit, dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Terjadi proses ionisasi kalau non-elektrolitnya tidak terjadi proses ionisasi. Lampunya dapat menyala terang atau redup dan ada gelembung. Yang ketiga di sini lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Jenis larutan. Jenis larutan kita lihat di sini ada elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Sifat dari elektrolit kuat di sini dia terionisasi secara sempurna, menghantarkan arus listrik. Lampunya nyala terang, terdapat gelembung gas. Contoh senyawanya di sini adalah natrium klorida, natrium hidroksida, asam sulfat dengan KCl. Nah, reaksi ionisasinya dia terurai, misalnya NaCl di sini. NaCl di sini dia terurai menjadi Na+ tambah Cl-. Yang kedua NaOH terurai menjadi Na+ tambah dengan OH-. H2SO4 dia terurai menjadi 2+ tambah SO4-. KCl terurai menjadi K+ tambah Cl-. Yang kedua elektrolit lemah. Elektrolit lemah sifatnya adalah terionisasi sebagian, menghantarkan arus listrik, lampunya nyala redup, terdapat gelembung gas. Contoh senyawanya adalah CH3COH atau asam cuka dan
NH4OH, HCN. Nah, CH3COOH di sini dia terurai atau terionisasi menjadi CH3COO- dan NH4OH di sini menjadi NH4+ tanpa OH- HCN terurai menjadi H+ tanpa CN-. Sementara jenis larutan yang non-elektrolit dia tidak terionisasi, sifat larutannya dia tidak terionisasi, tidak dapat menghantarkan arus listrik, lampu tidak menyala, tidak terdapat gelembung gas. Contohnya adalah C12, H11, H22O11, C5, H5OH, CONH2 2 kali. Nah, dia tidak terionisasi, dia tidak terionisasi sehingga menyebabkan kalau dia tidak terionisasi, dehidratisasi menyebabkan nyala lampunya tidak ada dan tidak terdapat gelembung gas. Nah, untuk materi hari ini sekian dulu. Terima kasih.